Tahukah Anda, kini ada aturan baru yang membuat pengelolaan pajak lebih mudah dan praktis. Tapi tunggu dulu, apa dampaknya untuk Anda sebagai wajib pajak? Jangan kemana-mana, di video ini kita akan kupas tuntas peraturan pajak terbaru yang bisa membuat Anda lebih efisien dalam pembayaran pajak. Dan tentunya, tips tax planning yang wajib Anda ketahui. Direktur Jenderal Pajak baru-baru ini mengumumkan peraturan terbaru yang dirancang khusus untuk memudahkan kita semua, para wajib pajak, dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 81 tahun 2024. Nah, apa yang istimewa dari peraturan ini? Jawabannya adalah penyederhanaan. Bayangkan, Anda kini tidak perlu lagi mengingat banyak tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda karena semuanya sudah diseragamkan. Tapi, bagaimana detailnya? Apakah semua pajak memiliki aturan yang sama? Jadi, jenis-jenis pajak seperti PPh, Pasal 4 Ayat 2, PPh, Pasal 21, dan PPh Pasal 23, kini memiliki satu tanggal jatuh tempo yang seragam, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Artinya, ini lebih praktis, lebih mudah diingat, dan tentunya lebih sedikit kemungkinan terlambat bayar. Tapi, apakah semua pajak diberlakukan sama? Untuk beberapa jenis pajak, seperti PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bea Cukai, jatuh tempo pembayaran lebih cepat, yakni 1 hari setelah pemungutan. Begitu juga dengan PPN atau PPNBM yang dipungut oleh pihak tertentu, wajib dibayar paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Tapi tunggu dulu, ini belum semuanya. Jika Anda punya kewajiban pajak lebih kompleks, seperti PPh atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, jatuh temponya bahkan bisa berbeda lagi. Maka, penting sekali untuk memahami detailnya agar tak terjebak. Dan inilah bagian yang paling penting, bagaimana kita bisa merencanakan pajak dengan lebih cerdas di tengah aturan baru ini. Melalui PMK 81 tahun 2024, Kementerian Keuangan Kemenkeu merinci pelaksanaan Core Tax Administration System (CTAS) atau Core Tax. Sekarang, mari kita bicara tentang cara memanfaatkan aturan ini melalui tax planning. Dengan adanya penyederhanaan tanggal jatuh tempo, Anda bisa lebih terorganisir dalam menyiapkan cash flow perusahaan atau pribadi. Pastikan untuk memanfaatkan teknologi seperti software akuntansi yang otomatis mengingatkan Anda tentang tanggal jatuh tempo. Selain itu, dengan menggabungkan berbagai pengeluaran terkait pajak di bulan yang sama, Anda bisa merencanakan anggaran dengan lebih efektif. Dan yang paling menarik adalah, ada peluang optimalisasi pembayaran PPh Pasal 25. Bagaimana caranya? Kuncinya ada pada cara Anda menghitung pembayaran bulanan dan mengalokasikan pendapatan secara strategis. Oke, sounds good. Untuk PPh Pasal 25, pembayaran pajak bulanan Anda bisa disesuaikan berdasarkan anggaran pendapatan tahun berjalan. Dengan aturan baru ini, Anda bisa merencanakan pengurangan angsuran pajak secara legal melalui metode penghitungan ulang pendapatan di akhir tahun. Apakah Anda tahu bahwa dengan perhitungan yang tepat, Anda bisa menghemat pembayaran pajak tahunan hingga sekian persen? Jadi, bagaimana Anda bisa memulai strategi ini? Simak langkah-langkah praktisnya berikut ini. Pertama, selalu lakukan estimasi pendapatan secara berkala, terutama di pertengahan tahun. Ini akan memberi Anda gambaran apakah pembayaran angsuran PPh Pasal 25 perlu disesuaikan. Kedua, manfaatkan setiap insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, seperti insentif untuk industri tertentu. Dan terakhir, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak jika Anda merasa kompleksitasnya terlalu tinggi. Konsultan pajak bisa membantu Anda mengoptimalkan pembayaran sekaligus meminimalkan risiko denda. Sekarang, apakah Anda siap untuk menerapkan strategi ini? Langkah kecil hari ini bisa berarti penghematan besar di masa depan. Berikut adalah 20 teknis tax planning yang kami rekomendasikan untuk para praktisi pajak berdasarkan aturan PMK 81 tahun 2024 yang bertujuan untuk menghemat beban pajak dan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak. 1. Pengelolaan angsuran PPh. Pasal 25 mengatur penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan memantau perkembangan pendapatan perusahaan secara berkala agar sesuai dengan kondisi real. Jika pendapatan menurun, perusahaan bisa mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk menghemat beban pajak. 2. Optimalisasi kredit pajak.
Memanfaatkan seluruh kredit pajak yang tersedia, seperti pajak yang sudah dibayar atas impor atau pajak masukan yang dapat dikreditkan, agar beban pajak final menjadi lebih rendah. 3. Pengelolaan pemanfaatan insentif pajak. Memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, seperti insentif untuk sektor tertentu atau industri yang berfokus pada teknologi, penelitian, atau energi terbarukan. 4. Penyusunan laporan pajak secara akurat dan tepat waktu. Dengan mematuhi jadwal baru yang seragam untuk pembayaran PPh dan PPN di bawah PMK 80. 1 tahun 2024, perusahaan bisa menghindari denda keterlambatan pembayaran yang akan menambah beban pajak. 5. Pengajuan keberatan dan banding atas penetapan pajak. Jika perusahaan merasa dikenakan pajak yang tidak sesuai atau berlebihan, penting untuk memanfaatkan hak untuk mengajukan keberatan atau banding untuk mengurangi beban pajak. 6. Pemanfaatan tax holiday atau tax allowance. Menganalisis apakah perusahaan memenuhi syarat untuk tax holiday atau tax allowance yang diberikan kepada sektor industri tertentu atau perusahaan yang melakukan investasi besar. 7. Perencanaan depresiasi dan amortisasi aset. Menggunakan metode depresiasi yang optimal, misalnya metode saldo menurun atau garis lurus, untuk mengurangi laba kena pajak dalam tahun-tahun awal penggunaan aset, sehingga mengurangi pembayaran PPh badan. 8. Pemanfaatan PPh final. Pasal 4, Ayat 2. Memanfaatkan PPh final. Pasal 4 Ayat 2 untuk transaksi tertentu, seperti penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan atau penghasilan bunga, yang memungkinkan pengenaan pajak lebih ringan. 9. Pengelolaan PPN dan PPNBM. Memastikan bahwa PPN atas barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP yang dikonsumsi perusahaan dapat dikreditkan secara optimal untuk mengurangi pajak terutang. 10. Memanfaatkan fasilitas non-kena PPN atau non-taxable supplies. Mengoptimalkan penggunaan BKP dan JKP yang bersifat non-kena pajak atau memperoleh barang atau jasa dari wilayah yang mendapatkan fasilitas bebas PPN sehingga mengurangi biaya pajak. 11. Pengelolaan PPN atas kegiatan membangun sendiri, KMS. Jika perusahaan melakukan pembangunan aset properti sendiri, perlu dihitung secara cermat pajak yang harus dibayar atas kegiatan tersebut dan memastikan pembayaran PPN atas KMES dilakukan sesuai dengan peraturan. 12. Perencanaan atas pajak karbon. Mengelola emisi karbon perusahaan secara strategis untuk mengurangi pajak karbon, terutama jika perusahaan bergerak di industri yang terpengaruh oleh kebijakan pajak karbon. 13. Pengelolaan pajak dividen. Memastikan bahwa distribusi dividen kepada pemegang saham dikenai pajak dengan tarif yang paling efisien, terutama dengan memperhatikan perjanjian penghindaran pajak berganda, P3B, jika pemegang saham merupakan entitas asing. 14. Penghindaran pajak berganda internasional. Jika perusahaan beroperasi di beberapa negara, perlu memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda, P3B, untuk memastikan bahwa penghasilan yang sama tidak dikenakan pajak dua kali. 15. Pengelolaan pajak transaksi impor dan ekspor. Menggunakan mekanisme pembebasan PPN dan PPh atas transaksi impor-ekspor yang diatur oleh Bea Cukai dan memanfaatkan ketentuan pajak yang lebih ringan atas transaksi internasional. 16. Pemanfaatan bea meterai dengan benar. Untuk perusahaan yang sering menggunakan dokumen-dokumen berharga, penting untuk mematuhi kewajiban bea meterai dan mengelola dokumen yang harus atau tidak harus dikenakan meterai untuk meminimalkan biaya pajak. 17. Pengelolaan royalti dan lisensi. Memanfaatkan skema pengaturan royalti atau lisensi dengan anak perusahaan atau entitas afiliasi di yurisdiksi yang pajaknya lebih rendah untuk mengurangi beban pajak di negara dengan tarif pajak lebih tinggi. 18. Transfer pricing yang optimal. Memastikan bahwa transaksi antara perusahaan dan afiliasi dilakukan sesuai dengan prinsip wajar, arm's length principle, untuk menghindari koreksi pajak yang besar terkait transfer pricing. 19. Perencanaan pajak atas penghasilan luar negeri. Jika perusahaan memperoleh penghasilan dari luar negeri, penting untuk mengoptimalkan pajak atas penghasilan luar negeri dengan menggunakan tax credit atau fasilitas lain dalam P3B. 20. Pengelolaan pajak atas pengalihan saham dan aset.
merencanakan pengalihan saham atau aset perusahaan secara strategis dengan memperhatikan pajak penghasilan atas pengalihan saham dan aset untuk meminimalkan pajak terutang. Itulah tadi cara mudah memahami dan merencanakan pajak dengan aturan baru. Ingat, pajak adalah kewajiban, tapi dengan perencanaan yang baik, kita bisa meminimalkan beban pajak dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda yang juga perlu tahu tentang aturan baru ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time.